Pisces, Sun, Moon, and Rising. Ketemu lagi dengan saya di I'm Lexi Tarot. Ini untuk weekly reading general Pisces untuk karir dan kesehatan. Readingan ini bersifat general, energinya kolektif. Oleh sebab itu bijaksanalah di dalam memilah-milah pesan yang disampaikan, karena saya tidak menjamin akan cocok dengan energi kamu secara personal. Juga jangan diambil hati untuk beberapa pesan yang menurut kamu sensitif atau tidak berkenan dengan suasana hati kamu ya. Energi bacaan ini juga bisa vice versa, bolak-balik. Bisa jadi energi ini bukanlah milik kamu, tapi orang terdekat kamu, pasangan kamu, orang tua, saudara ya. Ketarik dia lewat zodiak kamu. Oke, oh ya, mohon maaf ya, kebiasaan nih. Gara-gara saya bacaan bulanan ya, barusan selesai untuk bacaan bulanan. Spreadnya hampir lupa. Oke. Ada Strength, Queen of Swords, Wheel of Fortune, Three of Cups, Knight of Wands, Three of Swords, King of Pentacles. Iya, saya melihat bahwa kamu di sini ada beberapa di antara kamu yang dealing dengan Leo ya. Ini bisa jadi adalah pasangan kamu ataupun atasan kamu. Ya, ini menuntut kamu menjadi seseorang yang sangat tough, percaya diri dan berani ya. Juga harus mampu mengkontrol emosi. Ya, amarah. Ya, ada nih beberapa di antara kamu yang single parent. Ya, sudah banyak pengalaman berpendirian ya, tegas, pedas juga nih dalam berbicara. Bisa jadi ini adalah atasan kamu ya. Ada energi Gemini, Libra, Aquarius. Dan saya melihat ada nih semacam peruntungan yang ingin kamu gali, ingin kamu dapatkan. Keinginan untuk naik gaji, naik jabatan ya. Ya, keinginan untuk memperoleh promosi ya, bonus semacam gitu. Tapi saya ngelihat ini seperti fantasi, hayalan. Pengen beli mobil, pengen beli itu gitu ya. Kapan ya ada kira-kira kesempatan yang membuat saya ini beruntung gitu ya, dapat ini, dapat itu, dapat ini gitu ya. Ya, menghayal ini ya. Ini energi kamu di minggu ini ya, cenderung dreamy, bermimpi yang sangat besar. Ya, itu bagus sih, menjadi inspirasi untuk lebih giat lagi di dalam bekerja ya kan. Kalau dibarengin dengan keaktifan bekerja ya, kadang kalau kita terlalu berfantasi bisa jadi keenaan duduk terdiam ya kan. Ya, ada rasa cemburu gitu ya, melihat orang-orang di sekitar kamu yang udah punya segalanya, udah punya rumah, punya mobil ya, pengen dong seperti mereka gitu ya. Kapan ya aku bisa seperti itu, seperti itu. Ada beberapa di antara kamu yang siap nih menerima atau mengambil resiko di pekerjaan kamu ya. Ya, kalau rugi pun dia ya udahlah gitu ya. Siap ini untuk mengambil resiko asalkan bisa memperoleh untung yang besar. Ya, saya agak pindahkan sedikit ya supaya agak nampak di kamera. Dan di akhir dari minggu ini saya melihat ada beberapa di antara kamu ini dealing dengan suasana hati yang kurang enak ya, sakit hati. Beberapa di antara kamu ini sakit hati nih dengan sikap atau perkataan yang sangat pedas dari energi Gemini, Libra, Aquarius. Ini bisa jadi atasan kamu ya. Ya, dan ada King of Pentacles. Ya, saya melihat bahwa kamu juga memiliki energi di dalam diri kamu, elemen bumi ya. Bisa jadi ini kamu dapatkan dari pasangan atau orang terdekat kamu, yaitu Gemini, Capricorn, Virgo, Taurus. Ini adalah sosok yang sangat tahu benar ya bagaimana mencari uang, bagaimana memanfaatkan situasi, peluang-peluang yang ada gitu ya. Tetapi dia juga pandai di dalam melakukan pengeluaran ya. Ya, senang juga ini untuk hal-hal yang bersifat materi duniawi. Ya, ini kalau kamu berenergi Scorpio, Cancer, Pisces, punya pasangan yang memiliki energi King of Pentacles ini nih, self prestige itu atau keinginan untuk memperoleh materi ini akan semakin menggebu-gebu gitu ya. Ya, rezekinya banyak gitu, tapi cenderung banyak pengeluaran juga kalau nggak bisa mengkontrol hasrat di sini nih ya. Oke, ada The Lovers dan juga ada
Three of Cups. Ya, butuh yang namanya kerjasama atau butuh adanya koneksi yang bagus dengan orang-orang di sekitar supaya peruntungan itu senantiasa berputar. Ya, kamu dengan pasangan butuh di sini kontribusi satu sama lain ya, saling mengisi gitu ya, saling menutupi. Ibarat kalau kamu memiliki usaha bersama nih, harus bisa satu sama lain ya menutupi kegiatan ini, harus ada kolaborasi. Ibarat kamu menangani A, pasangan kamu menangani B gitu ya. Dan ketika pasangan kamu begitu berhasrat membeli barang-barang mewah yang mengakibatkan pengeluaran besar, kamu harus bisa di sana berpartisipasi sebagai controller gitu, yang mengkontrol itu gitu ya. Jadi memang dia harus senantiasa seimbang, dia berjalan. Kalau kamu sama pasangan sama-sama ini nih, sama-sama bernafsu untuk membeli berupa materi sesuatu gitu ya, ya kan jatuh dia ya, yang ada kolaps gitu, pada akhirnya sedih gitu ya. Jadi harus ada nih keseimbangan energi yang kamu miliki dengan pasangan kamu, terkhusus bagi kamu yang udah punya pasangan suami istri ya. Kalau kamu masih single, harus ya bagaimana kamu bisa memiliki keseimbangan energi di dalam memanage keuangan ya, di dalam bersikap ataupun di dalam mengendalikan emosi ya, pikiran atau hasrat. Di sini saya ngelihat beberapa di antara kamu seperti kecewa, dikecewakan, ada juga ditipu juga ada ya. Ada juga ini yang kecewa dengan keadaan begini melulu gitu ya. Aduh, kapan lah kaya, kapan punya banyak uang gitu ya. Pengen beli ini beli itu, pengen kayak si Anu tuh. Si Anu udah punya banyak uang. Ya, ada perhiasannya, ada mobilnya gitu ya. Aku kapan ya gitu ya kan. Jadi ada semacam kecemburuan, tapi kalau digunakan ini sebagai motivasi ke arah positif, ini bagus ya kan. Harusnya kamu bangkit, berdiri, lebih giat bekerja lagi, susun rencana buat perencanaan jangka panjang ya, manage keuangan baik yang benar ya. Ada Page of Cups nih. Saya melihat di pertengahan minggu ini ya, akan ada semacam peruntungan ya. Ada peluang-peluang nih kamu memperoleh keberuntungan, suasana hati yang bisa membuat kamu sedikit bergairah gitu. Tapi perlu berhati-hati dengan hal-hal yang bisa membuat kamu sedih atau sakit hati ya, karena kamu bakalan dealing dengan energi Sagittarius, Aries, Leo, Gemini, Libra, Aquarius. Ini kejem banget ini bicara gitu, tegas gitu ya. Ini bisa jadi atasan kamu, orang-orang terdekat kamu, partner kerja, atau bisa jadi situasi pekerjaan kamu ya. Ya, bidang yang kamu kerjakan itu ya energinya begini, tough gitu ya, keras ya, membutuhkan kepercayaan diri. Kamu butuh percaya diri di sini, butuh keyakinan atas kemampuan diri sendiri di dalam menangani pekerjaan ataupun merespon nih lingkungan pekerjaan kamu secara positif. Kalau kamu tanggapi itu dengan menggunakan sisi rasional, kamu nggak akan sakit hati ya. Kamu akan menanggapinya sebijaksana ya, secara rasional. Saya ngelihat kamu di sini di minggu ini sedikit sensitif kan ya, sensitif banget, dan ini bisa mengacaukan ya, bisa mengacaukan peruntungan kamu di sini. Tapi lebih besar ini, lebih kuat ini, bakalan ada semacam pertahanan yang kuat ya. Berat ini kamu masuk tanding The Warrior gitu. Tapi kamu sudah punya modal di sana, dan juga semesta di sini memberkati kamu gitu. Ya, tantangan itu pasti ada gitu ya. Tapi tantangan ini lebih condong ini datang dari perasaan-perasaan yang nggak jelas dari dalam diri kamu ya. Ya, ini
Ini yang membuat kamu kadang gak seimbang. Tapi saya ngelihat di sini endingnya kamu akan mempertahankan posisi kamu. Kamu akan semakin memperkuat posisi kamu di pekerjaan kamu ya. Cuman di sini dibutuhkan memang kehati-hatian, ketelitian. Jangan terburu-buru di dalam melakukan tindakan. Jangan harus detail nih di dalam mengerjakan pekerjaan gitu ya. Karena kamu sepertinya dealing dengan situasi yang tough ya, dimana kamu diharapkan bisa percaya diri dengan apa yang kamu kerjakan. Percaya diri nih di dalam berinteraksi dengan orang-orang sekitar kamu ya. Jangan langsung baper gitu, jangan baperan gitu ya. Oke. Saya akan ambil di sini untuk spiritual guidance kamu ya. Mohon maaf juga untuk suara masjid. Ada juga nih suara motor. Mohon maaf ya, agak ribut-ribut banget ini. Tapi saya harus menyelesaikan ini segera. Gak bisa lagi di pos-pos ini ya, karena saya masih banyak kerjaan lagi nih. Oke. Yang pertama untuk Pisces, ada thinker ya, berpikir lebih rasional ya, jangan baper. Fork in the road, kamu punya banyak peluang nih di minggu ini. Cuman jangan baperan gitu ya. Juga harus buat perencanaan di dalam memanage keuangan. Terus kamu harus analitis atau observatif ya di dalam menangani pekerjaan kamu atau melihat peluang-peluang yang ada gitu. Apalagi kalau kamu trader ya, kan harus cermat ya di dalam melihat situasi pasar kan. Ya, banyak di sini peruntungan-peruntungan atau peluang-peluang kamu untuk memperoleh keberuntungan. Yang pasti di sini saya ngelihat posisi kamu aman di minggu ini ya. Ya, come to the edge. Ya, bakalan harus ada nih kesimpulan akhir atau tindakan yang akan kamu lakukan. Tadinya kamu udah menghayal di sini contohnya ya. Pengen mundur ya ragu gitu ya, tapi ada rasa penasaran yang besar juga nih dengan peruntungan di minggu ini ya. Ini yang ngedorong kamu pada akhirnya kamu akan bangkit berdiri lalu kerjakan semuanya gitu ya. Awalnya ragu gitu, kurang percaya diri, tapi mau nggak mau ini harus aku kerjakan, kalau enggak ya posisiku nggak aman nih, nggak stabil nih gitu ya. Jadi in the end, kesimpulan dari readingan ini saya melihat ya, jangan baperan gitu ya. Tapi walaupun kamu baperan di sini, saya ngelihat bahwa semesta itu nih memberikan ini penawaran-penawaran dan kamu berhasil di sini mempertahankan posisi kamu. Oke, demikian untuk Pisces. Mempertahankan posisi di sini bisa diterjemahkan banyak gitu ya. Ya, kalau kamu seorang trader ya posisinya nggak jatuh gitu ya kan, nggak jatuh atau nggak yang naik-naik banget sih, tapi yang pasti posisi kamu aman semacam gitu. Oke, semoga ini cocok dengan kalian. Jangan lupa di like, di subscribe, diisi kolom komentar supaya kita semakin terkoneksi. Dan bila kamu ngerasa ini tidak sesuai, diaplikasikan saja, diambil sisi positifnya. Tetap bersemangat, semoga berbahagia, and goodbye.